Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukri, dosen pengampu mata kuliah audit sektor publik dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan memberikan tutorial mengenai pertemuan ke-12 dari mata kuliah audit sektor publik, yaitu dengan materi bukti audit. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-12 ini adalah pertama akan menjelaskan pengertian apa itu yang dimaksud dengan bukti audit. Yang kedua, memahami pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas bukti audit. Yang ketiga adalah memahami hal-hal yang mempengaruhi tingkat persuasif bukti audit. Dan yang keempat adalah mengetahui jenis bukti audit dan tingkat kompetensinya. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah pengertian bukti audit. Bukti audit itu juga didefinisikan sebagai semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi di sini ada beragam, yaitu tergantung pada tingkat pengaruhnya terhadap keputusan auditor mengenai apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian apakah kinerja auditi atau auditan di sini telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tujuan audit lainnya. Kemudian bukti audit mencakup informasi yang tingkat pengaruhnya tinggi, seperti hasil perhitungan auditor terhadap persediaan dan juga informasi mengenai kurang berpengaruhnya atau seperti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor kepada auditi. Semuanya itu merupakan bukti audit. Ya, semua yang menyangkut informasi-informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang memadai, maksudnya yang cukup. Masalah utama pengambilan keputusan atas bukti audit dalam hal ini adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang memadai untuk mengambil suatu kesimpulan dalam nantinya untuk dalam memberikan pendapat atau opini. Maka keputusan auditor dalam pengumpulan bukti audit ini akan dapat dibagi dalam 4 bagian. Yaitu pertama adalah terkait dengan prosedur audit apa yang akan digunakan. Maksudnya di sini teknik audit apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, berapa jumlah sampel yang akan diuji dengan teknik atau prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga, item mana yang akan dipilih sebagai sampel dari populasi. Dan yang keempat adalah kapan akan melakukan prosedur atau teknik audit tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah tingkat persuasif bukti audit. Dengan adanya kendala biaya dan sifat dari bukti audit itu sendiri, jarang sekali auditor mencapai tingkat keyakinan yang absolut atas kebenaran opini yang dibuatnya. Namun demikian, auditor harus mengumpulkan bukti audit semaksimal mungkin sehingga opini yang akan dikeluarkan nanti itu adalah benar dengan tingkat keyakinan yang tinggi, walaupun bukan absolut. Dengan mengombinasikan semua bukti audit yang diperoleh selama proses audit, auditor dapat memutuskan apakah bukti-bukti audit tersebut telah secara memadai
mendukung auditor dalam mengeluarkan laporan audit. Ada dua faktor yang menentukan tingkat persuasif bahan bukti tersebut, yaitu pertama tingkat kompetensi bukti, dan yang kedua adalah tingkat kecukupan bukti atau sufficiency. Nah, yang pertama, tingkat kompetensi bukti. Tingkat kompetensi mencerminkan sejauh mana bukti audit dapat dipercaya. Jika suatu bukti audit dianggap sangat kompeten, maka bukti audit tersebut akan sangat membantu auditor dalam menyusun temuan audit dan memberikan opini audit. Kemudian kompetensi bukti audit sering digunakan bergantian dengan keandalan bukti audit. Baiklah, tadi kita membicarakan tingkat kompetensi. Nah, sekarang kita akan membicarakan yang kedua, yaitu tingkat kecukupan atau sufficiency. Jumlah bukti audit yang dikumpulkan itu akan menentukan kecukupannya. Tingkat kecukupan bahan bukti audit itu diukur dari jumlah sampel yang akan diambil auditor. Sebagai contoh, jumlah bukti audit yang diperoleh dari 100 sampel akan lebih cukup tentu saja daripada bukti yang hanya diperoleh dari 50 sampel. Selanjutnya kita akan membicarakan jenis-jenis atau kategori bukti audit. Di sini kategori bukti audit ini ada 7 dan auditor dapat memilih 7 kategori bukti audit yang diperoleh dari teknik audit yang digunakan. Yaitu teknik-teknik misalnya pertama inspeksi atau pemeriksaan fisik. Maka nanti bukti audit yang didapat disebut dengan physical evidence atau bukti fisik. Yang kedua, konfirmasi. Jika kita menggunakan teknik audit konfirmasi, maka bukti audit yang didapat disebut dengan confirmation evidence atau bukti konfirmasi. Dan yang ketiga adalah vouching, yaitu teknik pemeriksaan atau teknik audit yang disebut vouching ini, itu disebut juga dokumentasi. Maka bukti audit yang didapat disebut dengan bukti dokumentasi. Kemudian yang ketiga ada yang disebut teknik audit prosedur analitis. Maka nanti bukti audit yang didapat akan disebut dengan bukti analisis atau analytical evidence. Dan bila kita menggunakan teknik audit inquiry atau juga disebut wawancara, maka bukti audit yang akan didapat kita sebut dengan hearsay evidence atau juga bisa juga disebut BAP, ya, berita acara pemeriksaan. Karena biasanya kalau wawancara itu nanti kita bikinkan berita acara pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan reforming atau pelaksanaan ulang. Maka bukti audit yang akan didapat disebut dengan reperforming evidence. Kemudian yang terakhir ada disebut dengan observing atau teknik audit observasi, ya, atau dengan mengamati. Maka bukti audit yang didapat disebut dengan evidence atau disebut dengan observing evidence. Bella, kita akan jelaskan satu persatu dari kategori bukti audit ini. Yang pertama adalah bukti fisik. Bukti fisik ini adalah hasil dari bukti audit dari pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan atau penghitungan yang dilakukan oleh auditor atas tangible asset atau aset berwujud, ya. Jenis bukti audit ini sering berhubungan dengan misalnya inventory atau persediaan, kemudian kas, dan juga termasuk verifikasi investasi, piutang, dan tangible fixed asset lainnya.
Pemisahan antara pemeriksaan fisik atas aktiva seperti investasi dan kas dan pemeriksaan dokumen seperti faktur pembelian dan laporan penerimaan barang adalah sangat penting untuk tujuan pemeriksaan. Jika objek yang diperiksa seperti faktur pembelian tidak memiliki nilai bawaan, maka bukti audit ini disebut dengan dokumentasi. Sebagai contoh, misalnya kita lihat cek. Sebelum ditandatangani, ya cek tersebut adalah dokumen. Namun setelah ditandatangani, maka cek itu akan berubah menjadi aktiva. Karena berarti sudah ditandatangani bahwa dia bisa menjadi setara dengan uang atau cash. Nah, dan bila cek tersebut di-cancel atau dibatalkan, maka cek ini akan kembali berubah menjadi dokumen. Nah, secara teknis, pemeriksaan fisik atas cek hanya dapat dilakukan ketika cek ini menjadi aktiva. Jadi kalau dia masih dokumen, ya itu tidak efektif. Jadi dia akan efektif bila cek tersebut sudah ditandatangani atau kita sebut dia sudah menjadi aktiva. Kategori bukti audit yang kedua yaitu bukti konfirmasi. Ini adalah suatu bukti audit yang diperoleh dari teknik audit konfirmasi. Konfirmasi adalah teknik audit di mana penerimaan tanggapan dari pihak ketiga yang independen, baik dalam bentuk wawancara maupun dalam bentuk tertulis, itu adalah untuk memverifikasi, maksudnya memverifikasi ketepatan daripada informasi yang dinyatakan oleh auditor. Jadi konfirmasi ini diperlukan untuk memverifikasi ketepatan dari informasi tersebut. Kemudian permintaan konfirmasi itu dibuat oleh auditi dengan meminta pihak ketiga untuk memberikan tanggapan secara langsung kepada auditor. Karena berasal dari sumber yang independen dari auditi, maka konfirmasi adalah sangat penting dan merupakan bukti audit yang sering digunakan. Bukti audit yang ketiga adalah kita sebut bukti dokumentasi. Ini adalah bukti audit yang berasal dari teknik audit vouching. Jadi vouching itu sebagaimana kita ketahui adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas catatan dan dokumen auditi untuk membuktikan informasi dalam laporan keuangan atau yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Jadi untuk membuktikan informasi dalam laporan keuangan atau yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Adapun dokumen-dokumen yang diperiksa oleh auditor seperti misalnya catatan-catatan yang digunakan auditi ya untuk menyediakan informasi dalam menjalankan tugas operasi sehari-hari yang terorganisir tentu saja. Yang keempat adalah bukti analitis. Bukti ini adalah bukti audit yang diperoleh dari teknik audit prosedur analitis. Prosedur analitis, sebagaimana kita ketahui, itu menggunakan perbandingan dan hubungan-hubungan untuk memperkirakan apakah saldo akun atau data yang lain telah disajikan secara layak. Contoh prosedur analisis adalah membandingkan persentase gross margin pada tahun ini dengan tahun yang lalu. Yang berikutnya adalah bukti hearsay. Ini kategori bukti hearsay ini bisa juga disebut juga bukti BAP. Inilah ada bukti audit yang diperoleh dari teknik audit wawancara dengan auditi. Wawancara sebagaimana kita ketahui adalah proses untuk mendapatkan informasi baik tertulis maupun lewat kalimat langsung sebagai tanggapan yang didapat dari auditi atas pertanyaan auditor. Meskipun banyak bukti yang dapat diperoleh dari auditi melalui wawancara,
Bukti-bukti ini tidak dapat memberikan kesimpulan karena berasal dari sumber yang tidak begitu independen, ya, dan mungkin cenderung untuk menguntungkan auditi. Berikutnya yang keenam adalah reperforming evidence atau bukti reperforming. Jadi bukti audit ini diperoleh dari pelaksanaan atau teknik audit pelaksanaan ulang atau teknik audit reperforming, ya. Sebagaimana kita ketahui, reperforming atau teknik audit dengan melakukan pelaksanaan ulang ini itu mencakup pengecekan kembali terhadap sampel dari penghitungan dan informasi yang diberikan oleh auditi selama periode audit. Pengecekan kembali perhitungan yang dilakukan adalah berupa pengujian ketepatan matematis dari perhitungan auditi. Pengujian ini mencakup prosedur audit atau teknik audit seperti menghitung faktor pembelian, menjumlah jurnal dan buku pembantu, ya. Kemudian juga menguji perhitungan depresiasi dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kategori bukti audit yang disebut dengan observing evidence atau bukti audit pengamatan. Jadi bukti audit ini diperoleh dari teknik audit observasi atau teknik audit pengamatan. Sebagaimana kita ketahui, teknik audit pengamatan ini adalah dengan menggunakan panca indera atau dengan memperkirakan kegiatan-kegiatan tertentu selama proses audit. Terdapat banyak kesempatan untuk misalnya kita melihat, mendengar, menyentuh dan mencium untuk mengevaluasi beragam jenis barang. Itu yang disebut salah satu pengamatan atau observasi. Sebagai contoh, auditor dapat melakukan perjalanan mengamati auditan atau auditi untuk mendapatkan pemahaman umum mengenai fasilitas auditi atau auditan. Kemudian menentukan apakah peralatan sulit untuk dioperasi, keusangannya, dan mengamati pegawai dalam melakukan tugas pencatatan untuk menentukan apakah pegawai yang diberi tanggung jawab tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik atau tidak. Itulah salah satu dari contoh melakukan teknik audit pengamatan atau observing. Kemudian hasil dari teknik audit atau observasi ini kita sebut dengan bukti audit pengamatan atau bukti audit observasi atau juga disebut observing evidence. Nah, demikianlah tutorial singkat mengenai pertemuan kita yang ke-12 yaitu terkait dengan bukti audit. Semoga Anda sekalian dapat memahami walaupun mungkin terlalu singkat. Kami ucapkan selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.